Yo mamen yo. Hai semua, ketemu lagi sama gue Christine Aris. Saat ini kita berada dalam segmen Kepoers. Ya, kenapa gue bilang segmen Kepoers? Karena saat ini kita bakal ngekepoin salah satu ilmuwan matematika. Namun sebelum itu, seperti biasa, gue akan meminta dukungan kalian untuk dapat membuat channel ini menjadi lebih maju. Caranya gampang kok, gengs. Dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya untuk like video ini, komen hal positif, and share video ini sehingga channel gue akan lebih maju. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan membahas tentang ilmuwan matematika yang berasal dari Mesir, lebih tepatnya dari Alexandria. Nah, kadang kita sih bertanya-tanya kan, siapa sih pemikir besar yang pertama kali menggunakan konsep postulat atau aksioma dengan briliannya untuk mendemonstrasikan betapa indahnya matematika. Nah, bagi kalian yang nggak tahu postulat dan aksioma, jadi postulat dan aksioma ini adalah sesuatu hal atau teori yang telah dianggap benar tanpa adanya pembuktian, seperti cinta aku ke kamu. Oke, jadi lanjut jadi ngarang-ngarang kan. Nah, tidak lama setelah Pythagoras meninggal, lahirlah bapak geometri yang terlupakan alias bapak Euclid. Nah, kenapa bisa dibilang bapak geometri yang terlupakan? Karena jujur aja, gue aja baru kenalan sama bapak Euclid waktu gue kuliah. Bahkan waktu gue belajar geometri. Padahal sejak SD, SMP, SMA kita belajar tentang garis dan sudut ataupun bangun ruang, bangun dasar, kita nggak pernah tahu siapa itu Bapak Euclid. Nah, jadi Bapak Euclid ini dikenal menjadi pribadi yang digambarkan sebagai orang yang baik hati, jujur, sabar, dan selalu siap membantu dan mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, sedikit informasi tentang Bapak Euclid. Bapak Euclid itu adalah seorang guru besar di Universitas Alexandria dan pendiri sekolah matematika Alexandria yang terkenal. Dan juga ada informasi yang mengatakan bahwa Bapak Euclid adalah guru dari seorang raja di Alexandria. Nah, ada dialog yang cukup unik antara raja dengan Bapak Euclid ini. Nah, raja ada berkata demikian. Tak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri? Kata raja. Lalu Bapak Euclid pun berkata begini. Tidak ada cara mudah untuk mempelajari geometri. Seorang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar. Jadi kata Bapak Euclid, nggak ada hal mudah ataupun cara mudah untuk mempelajari geometri. Kita harus belajar geometri dengan usaha kita sendiri. Nah, kenapa Bapak Euclid itu bisa terkenal atau bisa dikatakan menjadi Bapak geometri? Karena buku yang dia tulis sendiri yang berjudul The Elements. Jadi buku The Elements ini adalah buku yang berisi tentang teori-teori dia, postulat-postulat dia, dan dalil-dalilnya dia. Nah, The Elements sendiri pun terdiri dari 13 jilid buku. Nah, 13 jilid buku ini pun dibagi menjadi 4 bagian. Apa aja? Yang pertama ialah definitions, yang kedua postulat, yang ketiga common notions atau gagasan utama, dan yang keempat propositions atau dalil. Nah, ini adalah contoh lagi. Ini adalah postulat yang dikemukakan oleh Bapak Euclid di buku The Elements. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis.
Sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Keempat, semua sudut siku-siku itu kongruen. Dan yang terakhir cukup panjang ya. Yang terakhir artinya jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Postulat ini disebut juga paralel postulat. Jadi ini 5 postulat yang dikemukakan oleh Bapak Euclid di bukunya di Elements. Nah, selain kelima postulat ini pun ia telah membuat dalil yang cukup banyak. Sebanyak 441 dalil. Nah, 441 dalil ini hanya diturunkan dari 5 postulat yang telah kita bukakan tadi. Wah, luar biasa sekali. Dari cuma 5 postulat jadi 441, luar biasa ya. Nah, pengaruh Euclid untuk dunia matematika cukup banyak. Jadi, gagasan atau penemuan Euclid ini dipakai oleh para engineer Yunani untuk membuat berbagai bangunan. Contohnya teater, kuil para dewa-dewi, rumah, pemandian, dan sebagainya. Dan banyak sekali bapak-bapak ataupun ibu-ibu ilmuwan yang setelah Euclid yang memakai postulat-postulat Euclid ini. Contohnya adalah Bapak Giuseppe Peano. Nah, sebenarnya Bapak Peano ini fans beratnya Bapak Euclid. Kenapa bisa gue bilang fans beratnya? Karena sejak umur 11 tahun Bapak Peano sudah membaca buku di Elements dan menjadikan buku ini inspirasi bagi dia untuk menemukan postulat-postulat. Nah, selain Bapak Giuseppe Peano, ada juga Bapak Archimedes, Bapak Johannes Kepler, Bapak Galileo Galilei, Bapak Isaac Newton, dan masih banyak lagi bapak-bapak dan ibu-ibu ilmuwan yang menggunakan 5 postulat ataupun dalil dari Bapak Euclid untuk menjadi dasar bagi teori mereka. Nah, sebagai contohnya ini ada gambar di sebelah gue. Ini adalah 2 titik, ada titik A dan titik B. Jadi ini pembuktian atau gambaran lah ya namanya. Gambaran dari postulat dia yang pertama, bahwa kalau ada 2 titik ya, kalau kalian lihat, kalau ada 2 titik kita akan hubungkan, maka mereka menjadi garis lurus. Ya kan? Oke, lanjut ya gengs. Nah, selain pengaruh Euclid untuk dunia matematika, ada juga pengaruh Euclid untuk dunia di luar matematika. Nah, salah seorang tokoh yang terinspirasi oleh Euclid adalah Abraham Lincoln, Bapak Presiden Amerika ke-16. Sangat ngefans sama Bapak Euclid. Jadi, itu beberapa gambaran tentang pengaruh Euclid, Bapak Euclid di dunia matematika maupun di luar matematika. Nah, gimana dengan sekarang? Jadi jangan berpikir yang bahwa Euclid itu, Bapak Euclid itu akan terus berjaya, dia akan terus dipuja, dia akan terus diagungkan. Jangan salah, banyak dari fans-fansnya Bapak Euclid yang juga sekarang telah menyerang Bapak Euclid karena mereka kurang setuju dengan postulat-postulatnya yang telah Euclid katakan. Bahkan ada matematikawan yang tidak dapat menerima pernyataan-pernyataan postulat yang tidak dapat dibuktikan itu. Sehingga muncullah geometri non-Euclidean yang menggantikan postulat-postulat itu dengan pernyataan yang dapat diterima secara umum. Jadi selain geometri Euclid ada juga geometri non-Euclid. Ya, kasihan amat ya. Nah, itulah sedikit informasi atau biografi tentang Bapak Euclid yang punya peran sangat penting di dalam dunia geometri. Walaupun banyak yang tidak setuju, tapi postulat-postulatnya masih kita gunakan hingga saat ini, bahkan menjadi acuan bagi para ilmuwan-ilmuwan lainnya untuk menjadi lebih baik. Nah, Euclid bukan sekedar memberikan pengetahuan tentang geometri, tapi memberikan konstruksi tentang pola pikir, konstruksi tentang bagaimana suatu pernyataan itu bisa secara hati-hati dibuktikan. Dan kalau kalian kepo tentang postulat atau pembuktian-pembuktian Euclid, kalian bisa cari aja di internet ataupun di YouTube, karena banyak banget pembuktian-pembuktian dari dalil-dalil Euclid. Bahkan cukup enak juga dipelajari, apalagi belajar tentang sesuatu yang abstrak.
Mohon maaf kalau ada salah info atau ada salah-salah kata, dan kalian jika ingin membenarkan informasi yang gue bukakan di saat ini, kalian bisa tulis di kolom komentar dan gue akan membacanya, dan itu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi gue. Oke, jadi sekian saja, dan gue berharap siapapun kalian, dimanapun kalian berada saat ini, keadaan kalian tetap sehat, kuat, dan ceria. Sekian, dan terima kasih. Dadah! See you next video. Hop.